Raja Airlangga adalah pendiri kerajaan Kahuripan yang menjadi cikal bakal kerajaan Kediri. Bukan hanya dikenal sebagai perintis kerajaan Kediri, Airlangga juga dikenal sebagai pendiri kota Surabaya. Padahal Airlangga berasal dari Bali. Bagaimana kisahnya? Kita akan membahas riwayat hidup Airlangga, juga riwayat singkat raja-raja yang pernah memerintah di Bali dari Wangsa Warmadewa, dan raja-raja yang berkuasa di Jawa dari Wangsa Wicana sebagai cikal bakal kerajaan Kediri. Simak video ini hingga selesai. Airlangga dikenal sebagai raja yang paling rajin menerbitkan prasasti. Setidaknya hingga kini telah ditemukan 33 prasasti yang ditengarai dikeluarkan oleh Airlangga. Berdasarkan prasasti-prasasti itu, terutama prasasti Pujangan, para peneliti kemudian dapat menyusun riwayat hidup Airlangga. Diketahui bahwa Airlangga adalah putra raja berdahulu bernama Udayana dari Wangsa Warmadewa. Menurut prasasti Blanjong yang ditemukan di Bali, pendiri Wangsa Warmadewa adalah Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa dikenal juga dengan nama Dalem Telonding. Para ahli menduga Wangsa Warmadewa mempunyai hubungan erat dengan Wangsa Sailendra. Ketika Sriwijaya menguasai Sumatera dan Jawa, Sri Kesari yang merupakan kerabat penguasa Sriwijaya ditugaskan untuk menjadi penguasa di Bali. Sri Kesari menjadi raja pertama di Bali, memerintah didampingi para biksu yang berasal dari Kamboja. Diduga Sri Kesari pun asal-usulnya dari Kamboja, sebab kekuasaan Sriwijaya ketika itu bukan hanya meliputi Sumatera dan Jawa, tetapi juga sampai ke Kamboja dan Vietnam. Hal itu dibuktikan dari ditemukannya peninggalan Sri Kesari berupa lonceng perunggu atau mekara berukuran raksasa yang berasal dari Kamboja. Sementara dugaan yang lain mengatakan bahwa Sri Kesari berasal dari Jawa yang ditugasi oleh Dyah Balitung dari Wangsa Sanjaya untuk menjadi penguasa di Bali. Dugaan yang terakhir ini diperkuat oleh sejarah hubungan antara bangsawan Bali dan Jawa yang sangat erat sejak Putri Empu Sindok, Sri Isyana Tunggawijaya, menikah dengan Sri Lokapala dari Bali. Daftar raja-raja Bali kuno yang kemudian dikenal dengan kerajaan berdahulu dapat Anda saksikan pada layar berikut. Raja pertama adalah Sri Kesari Warmadewa yang memerintah tahun 882 hingga 914 Masehi. Sri Kesari Warmadewa digantikan oleh putranya, Sang Ratu Ugrasena, yang memerintah tahun 915 hingga 942 Masehi. Sekalipun bergelar Sang Ratu Ugrasena, penguasa ini berjenis kelamin laki-laki. Dan meskipun tidak menyandang nama Warmadewa, Sang Ratu Ugrasena dapat dipastikan merupakan bagian dari Wangsa Warmadewa, sebab Sang Ratu Ugrasena merupakan putra dari Sri Kesari Warmadewa. Sang Ratu Ugrasena kemudian digantikan oleh putranya Sri Tabanendra Warmadewa yang memerintah tahun 943 hingga 961 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sri Chandrabaya Singa Warmadewa yang memerintah tahun 961 hingga 975 Masehi. Sri Chandrabaya Singa Warmadewa digantikan oleh Sri Janasadu Warmadewa yang memerintah tahun 975 hingga 983 Masehi. Kemudian raja keenam adalah Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi yang memerintah tahun 983 hingga 989 Masehi. Penguasa perempuan ini bukan dari Wangsa Warmadewa. Beberapa ahli menduga Sri Wijaya Mahadewi
berasal dari wangsa Sailendra atau Sriwijaya di Sumatera. Namun, sebagian ahli meyakini ratu ini adalah putri Empu Sindok yang bergelar Sri Isana Tunggawijaya. Sri Isana Tunggawijaya bersuamikan seorang pangeran dari Bali bernama Sri Lokapala. Bersama suaminya, dia menggantikan ayahnya menjadi penguasa di Jawa. Namun kemudian tahta diserahkan kepada putranya. Setelah itu, dia hijrah ke Bali menjadi penguasa di Bali. Dugaan ini mendekati kepastian sebab nama Sri Wijaya kemudian diabadikan oleh Airlangga menjadi nama sebuah pusat pendidikan agama Buddha yang dibangunnya. Tentang hal ini akan kita bahas tuntas nanti. Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi digantikan oleh Sri Udayana Warmadewa atau Darmodayana Warmadewa yang memerintah bersama permaisurinya Gunapraya Dharmapatni alias Mahendra Datta. Pasangan Sri Udayana Warmadewa dengan Gunapraya Dharmapatni memerintah tahun 989 hingga 1011 Masehi. Mahendra Datta adalah putri Raja Medang Makuta Wangsa Wardana dari Wangsa Istana. Pasangan ini melahirkan 3 anak, yakni Erlangga, Marakata, dan anak wungsu. Dharma Wangsa Wardana Marakata Pangkaja bersama Sri Anja Dewi memerintah tahun 1011 hingga 1025. Marakata adalah anak kedua Udayana, adik Erlangga. Kemudian Marakata digantikan oleh anak wungsu yang memerintah tahun 1049 hingga 1077. Anak wungsu adalah anak ketiga Udayana, adik bungsu Erlangga. Anak wungsu kemudian digantikan oleh Wala Prabu yang memerintah tahun 1079 hingga 1088. Sri Wala Prabu kemudian digantikan oleh Sri Sakalendu Kirana yang memerintah tahun 1088 hingga 1098 Masehi. Sri Sakalendu Kirana digantikan oleh Sri Suradipa yang memerintah tahun 1115 hingga 1119 Masehi. Sesudah masa pemerintahan Sri Suradipa, dinasti Wangsa Warmadewa berganti menjadi Wangsa Jaya yang nama raja-rajanya mengandung unsur nama Jaya. Wangsa ini sebenarnya adalah sub dari Wangsa Warmadewa, seperti halnya dinasti Istana yang merupakan sub dari Wangsa Sanjaya, sedangkan Wangsa Sanjaya adalah sub dari Wangsa Sailendra. Dari daftar tersebut dapat kita ketahui Sri Udayana Warmadewa adalah generasi ke-6 dari Wangsa Warmadewa. Sri Udayana memerintah bersama permaisurinya yang bernama Mahendra Datta yang bergelar Sang Ratu Luhur Gunapraya Dharmapatni. Permaisuri ini adalah putri dari Sri Makuta Wangsa Wardana, raja ketiga Kerajaan Medang yang adalah Wangsa Istana. Dalam beberapa prasasti, nama Gunapraya Dharmapatni ditulis lebih dulu daripada Darmodayana Marwadewa yang menunjukkan kedudukan Mahendra Datta lebih tinggi dari Udayana. Penaklukan Bali oleh Jawa terjadi pada masa Dyah Balitung menjadi Raja Medang Mataram sekitar tahun 890 hingga 900-an Masehi, yaitu ketika Medang masih berpusat di Jawa Tengah di bawah pemerintahan Wangsa Sanjaya. Jadi, sejak masa Sri Kesari, Bali telah ditundukkan oleh Jawa. Wangsa Sanjaya sendiri sebenarnya adalah bagian dari Wangsa Sailendra. Namun karena adanya rivalitas antara Wangsa Sailendra dari Sumatera yang menguasai Sriwijaya dengan Wangsa Sailendra dari Jawa yang menguasai Medang atau Mataram kuno, maka keturunan Sanjaya yang adalah Sailendra dari Jawa kemudian disebut sebagai Wangsa Sanjaya untuk membedakan dengan Wangsa Sailendra dari Sumatera. Perselisihan ini memuncak ketika era Balaputra Dewa menjadi Raja Sriwijaya dan Rakai Pikatan menjadi Raja Medang Mataram. Balaputra Dewa sendiri sebenarnya adalah keluarga kerajaan Medang yang tersingkir, kemudian berhasil menjadi raja di Sriwijaya. Setelah itu, Sriwijaya intensif menyerang Jawa
dan mempunyai banyak sekutu di Jawa, mengingat Bala Putra Dewa berasal dari Jawa. Wangsa Isana merupakan kelanjutan Wangsa Sanjaya. Empu Sindok yang masih keturunan Sanjaya setelah menjadi menantu Dyah Wawa, kemudian memindahkan pusat pemerintahan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yang disebut Wangsa Isana dengan gelar Maharaja Sri Isana Tunggadewa. Pemindahan kerajaan oleh Empu Sindok salah satunya untuk menghindari gempuran dari Sriwijaya karena Medang menjadi lemah akibat bencana alam dan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Dyah Wawa. Pusat kerajaan Medang yang didirikan oleh Empu Sindok berpindah-pindah, mulanya di Tamlang, pindah ke Watu Galuh, dan kemudian pindah lagi ke Watan yang terletak di antara Magetan dan Nganjuk saat ini. Jika melihat alur sejarah demikian, sesungguhnya Wangsa Sanjaya maupun Wangsa Isana adalah Wangsa Sailendra juga. Bahkan Wangsa Warmadewa pun bagian dari Wangsa Sailendra. Raja-raja dari Wangsa Isana mulai dari Empu Sindok hingga Erlangga dapat kita ketahui sebagai berikut. Empu Sindok alias Sri Maharaja Isana Tunggadewa memerintah dari tahun 929 hingga tahun 948 Masehi. Empu Sindok memiliki anak perempuan bernama Sri Isana Tunggawijaya yang kemudian menggantikannya. Sri Isana Tunggawijaya memerintah bersama suaminya Sri Lokapala, pangeran dari Bali, menggantikan Empu Sindok memerintah di Jawa dari tahun 948 hingga 983 Masehi, kemudian berpindah ke Bali. Makuta Wangsa Wardana menggantikan ibunya Sri Isana Tunggawijaya yang berpindah ke Bali. Isana Tunggawijaya pindah ke Bali dan menjadi penguasa di sana dengan gelar Sri Wijaya Tunggadewi tahun 983 Masehi. Makuta Wangsa Wardana memerintah dari tahun 983 hingga tahun 991 Masehi, kemudian digantikan oleh putranya Dharma Wangsa Teguh. Makuta Wangsa Wardana memiliki dua anak, Dharma Wangsa Teguh dan Mahendra Datta. Mahendra Datta menjadi penguasa di Bali bersama suaminya Udayana, menggantikan neneknya Sri Isana Tunggawijaya. Perkawinan Mahendra Datta dengan Udayana melahirkan 3 anak, yakni Erlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Dharma Wangsa Teguh memerintah di Jawa tahun 991 hingga tahun 1016 Masehi, menggantikan ayahnya Makuta Wangsa Wardana. Pada tahun 1016 Masehi terjadi agresi dari sekutu Sriwijaya, yakni Raja Worawari yang dibantu oleh pasukan Sriwijaya yang membuat Dharma Wangsa Teguh gugur dan kerajaannya pun diluluh lantakkan. Airlangga, putra Mahendra Datta dan menantu Dharma Wangsa Teguh, membangun kembali kerajaan yang telah dihancurkan oleh sekutu Sriwijaya menjadi raja dari tahun 1019 hingga tahun 1048 Masehi. Berdasarkan silsilah tadi, kita ketahui bahwa ayah Mahendra Datta, yakni Sri Makuta Wangsa Wardana, adalah cucu Empu Sindok, anak Sri Isana Tunggawijaya dengan Lokapala dari Bali. Mengingat Bali telah tunduk pada kekuasaan dinasti Sanjaya, sementara dinasti Sanjaya dilanjutkan oleh dinasti Isana. Sangat mungkin keberadaan Mahendra Datta ke Bali awalnya adalah sebagai penguasa. Kemudian terjadi perkawinan dengan Udayana dari Wangsa Warmadewa. Tahun kelahiran Erlangga diperkirakan antara tahun 990 hingga 1000 Masehi. Sejak kecil Erlangga telah dikirim ke Jawa, dititipkan pada pamannya Sri Dharma Wangsa Teguh yang menjadi raja di Medang. Erlangga sendiri lebih mengakui dirinya sebagai Wangsa Isana daripada Wangsa Warmadewa. Mengapa Erlangga sejak kecil dikirim ke Jawa, tidak menjadi putra mahkota di Bali, dan menyebut dirinya Wangsa Isana daripada Wangsa Warmadewa? Pertanyaan ini dapat dihubungkan dengan kisah kelam Mahendra Datta, ibu Erlangga. Ada anggapan yang berkembang bahwa Mahendra Datta sebelum kawin dengan Udayana sebenarnya telah mempunyai hubungan dengan seorang lelaki.
Tetapi karena hubungan itu adalah hubungan terlarang, sehingga perkawinan di antara keduanya tidak terjadi, sekalipun akibat hubungan itu telah membuat Mahendradatta mengandung. Udayana menikahi Mahendradatta untuk menyelamatkan aib dan bersedia mengakui bayi yang dikandung Mahendradatta sebagai anaknya. Bayi itu adalah Airlangga. Sejarawan Mun berpendapat Airlangga adalah anak Mahendradatta dengan Dharmawangsa. Jika benar demikian, hubungan terlarang itu adalah hubungan sedarah kakak dan adik. Pendapat lain mengatakan bahwa sebelumnya Mahendradatta telah kawin dengan seseorang yang tidak direstui oleh keluarga besarnya, sebab Mahendradatta telah dijodohkan dengan Udayana, seorang pangeran dari Bali. Perjodohan itu untuk mempertahankan ikatan kekerabatan antara Bali dengan Medang, seperti yang dijalani oleh neneknya Isyana Tunggawijaya dengan Lokapala. Kedua pendapat itu dibantah oleh banyak ahli, mengingat tidak ditemukannya bukti sejarah terjadinya perkawinan baik antara Mahendradatta dengan Dharmawangsa ataupun dengan orang lain selain dengan Udayana. Semua prasasti yang ditemukan yang mengungkap silsilah Airlangga menyatakan bahwa Airlangga adalah putra Mahendradatta dengan Udayana. Silsilah inilah yang paling meyakinkan secara saintifik, sebab didukung oleh data-data sejarah yang otentik. Sekalipun dalam perkawinan antara Mahendradatta dengan Udayana setelah kelahiran Airlangga, Mahendradatta masih melahirkan 2 anak lagi, tetapi menurut cerita rakyat yang beredar di kalangan masyarakat Bali, hubungan antara Mahendradatta dengan Udayana tidak harmonis. Mahendradatta pada akhirnya diasingkan dari istana oleh Udayana. Pengasingan itu dikarenakan sang ratu sering menimbulkan ketakutan baik di kalangan para abdi istana maupun di kalangan rakyat. Mahendradatta menjadi penyembah Durga dan sering mengadakan ritual dengan mengundang makhluk-makhluk halus yang menakutkan. Kemunculan makhluk-makhluk halus yang jahat itu menimbulkan horor dan menjadi teror bagi masyarakat. Pengadilan kerajaan tidak berani memutuskan hukuman kepada Mahendradatta karena ketakutannya pada kekuatan ilmu hitam sang ratu. Akhirnya Udayana memutuskan sendiri hukuman bagi permaisurinya, yaitu diasingkan ke hutan menjauh dari masyarakat agar tidak menimbulkan teror dan ketakutan. Dalam pengasingannya itu, dendam dan kemarahan Mahendradatta semakin memuncak. Ia semakin intensif mempelajari ilmu hitam dan akhirnya menjadi leak. Beberapa penafsir mengidentikan tokoh Calonarang dengan sosok Mahendradatta. Begitu pula tokoh Rangda yang berarti janda dimaksudkan sebagai Mahendradatta yang dibuang dari istana menjadi seorang janda. Tetapi jika mengikuti alur dan setting kisah Calonarang yang terdapat pada serat Calonarang, sesungguhnya kisahnya berbeda dari kisah Mahendradatta, sekalipun keduanya berkaitan dengan Airlangga. Hubungan antara Ratu Mahendradatta dengan suaminya, Raja Udayana, yang tidak harmonis itulah yang menyebabkan Airlangga dititipkan kepada pamannya yang menjadi raja di Medang, yakni Sri Dharmawangsa Teguh. Ketika Airlangga berusia 16 tahun, Dharmawangsa menikahkan Airlangga dengan putrinya. Sementara pesta perkawinan sedang berlangsung, tiba-tiba istana diserang oleh Raja Worawari dari kerajaan Lauran di Cepu yang dibantu oleh tentara dari Sriwijaya. Serangan ini merupakan sisa-sisa permusuhan antara Wangsa Sailendra dengan keturunan Sanjaya. Penyerangan itu terjadi pada tahun 1016 Masehi. Dalam serangan itu, Raja Dharmawangsa Teguh bersama permaisurinya gugur. Airlangga bersama istrinya diselamatkan oleh Empu Narotama. Empu Narotama membawa Airlangga ke hutan Cane yang terletak di Lamongan saat ini. Di tempat itu ada seorang pendeta Buddha yang sangat sakti sedang bertapa, yakni Empu Baradah. Di bawah bimbingan Empu Baradah, Airlangga menjadi pertapa beberapa lama di hutan Cane. Setelah dirasa cukup menjalani pertapaan di bawah bimbingan Empu Baradah, Airlangga melanjutkan perjalanan spiritualnya mengembara didampingi oleh istrinya dan Empu Narotama. Airlangga terus mengembara berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi menghindari pengejaran oleh sekutu-sekutu Sriwijaya.
Salah satu petilasan Erlangga ketika bermeditasi dalam pengembaraannya terdapat di Jombang, yakni Sendang Made. Pengembaraan Erlangga sampai ke hutan terep di kaki Gunung Pananggungan di antara Mojokerto dan Pasuruan saat ini. Di sana Erlangga bertemu dengan seorang pendeta sakti beraliran Siwa. Erlangga bertapa di tempat itu di bawah bimbingan pendeta Siwa tersebut. Bahkan Erlangga menikahi juga putri pertapa Siwa itu. Jadi, sejak sebelum menjadi raja, Erlangga telah memiliki 2 istri, yaitu putri pamannya yang disebut dengan nama Dewi Sri dan putri pertapa Siwa yang disebutnya Dewi Laksmi. Di tempat itu, Erlangga membangun sebuah candi yang dikenal dengan Candi Belahan. Pada bagian dari kawasan pertapaan itu terdapat pemandian dengan 2 arca yang menggambarkan sosok Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Pemandian itu adalah sebagai tempat pemandian bagi kedua istri Erlangga. Dewi Laksmi dan Dewi Sri atau Dewi Umah dalam mitologi Hindu, kedua dewi itu adalah sebenarnya satu pribadi yang dikenal dengan banyak nama, yang adalah sakti atau istri dari Dewa Wisnu. Selama dalam pelarian 3 tahun lamanya, Erlangga telah menggunakannya untuk olah spiritual. Erlangga yang semula menganut Buddha bahkan dibimbing oleh seorang pendeta Buddha ternama pada masanya. Kemudian mempelajari aliran Siwa. Namun puncak pencapaian spiritual Erlangga justru dirinya mendapatkan wahyu sebagai avatara Wisnu. Para Brahmana kemudian menyembahnya sebagai titisan Dewa Wisnu. Baik para biksu maupun para Brahmana mendesak Erlangga untuk membangun kembali kerajaan Medang yang telah dihancurkan oleh Raja Worawari. Di kaki Gunung Penanggungan itulah kemudian Erlangga membangun sebuah istana baru sebagai pusat pemerintahannya, sebab istana lama di Watan sudah dihancurkan oleh Worawari. Erlangga menamai tempat baru itu dengan Watan Mas. Erlangga dinobatkan sebagai raja pada tahun 1019 Masehi oleh para biksu Buddha, sekalipun dia telah menjadi pemuja Wisnu. Hal ini menunjukkan bahwa Erlangga tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang perbedaan aliran kepercayaan. Sikap toleransi yang sangat tinggi inilah yang menjadi modal Erlangga untuk kembali membangun kerajaan dengan mendapatkan dukungan dari semua aliran keagamaan, baik penganut Buddha, penganut Siwa, maupun penganut Wisnu. Setelah menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikrama Tunggadewa, dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, Erlangga mulai menyusun kekuatan untuk melakukan ekspansi. Ketika itu, Sriwijaya baru saja mendapat serbuan dari kerajaan Chola Mandala dari India yang membuat kekuatan dinasti Sailendra melemah. Termasuk sekutu Sriwijaya yang ada di Jawa pun melemah. Erlangga mengirim pesan kepada kerajaan-kerajaan yang pernah tunduk kepada Medang untuk kembali bersatu di bawah kekuasaannya sebagai penerus dinasti Isana. Terhadap kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk dengan ajakan persuasif itu, Erlangga melakukan agresi. Mula-mula Erlangga menaklukkan kerajaan yang paling kecil, kemudian kepada kerajaan yang paling kuat. Erlangga berhasil menaklukkan Wuratan, Lewa, dan Hasin tahun 1030 Masehi. Namun pada tahun 1031, Erlangga mendapat serangan dari seorang penguasa perempuan dari kerajaan Lodoyong di Tulung Agung bernama Ratu Diah Tulodong. Pasukan Erlangga tidak mampu menahan pasukan Diah Tulodong yang terdiri dari para prajurit perempuan. Prasasti Sanguran menceritakan bahwa Ratu Tulodong dan pasukannya berubah menjadi raksasa ketika menyerang Erlangga dan kerajaannya. Erlangga melarikan diri sampai ke Patakan di Sidoarjo. Di Patakan, Erlangga melanjutkan pemerintahannya sekaligus menyusun kembali kekuatan untuk membalas Ratu Tulodong. Ketika Erlangga berada di Patakan inilah Erlangga mulai membangun juga daerah Ujung Galuh yang sekarang ini dikenal dengan Surabaya. Karena itu, Erlangga disebut juga sebagai pendiri kota Surabaya. 1 tahun setelah kekalahan Erlangga oleh Ratu Tulodong, Erlangga membalas menggempur Tulodong. Erlangga berhasil mengalahkan Tulodong dan pasukannya. Erlangga tidak membunuh Tulodong dan tetap membiarkannya menjadi penguasa di Lodoyong sebagai bawahan Erlangga. Purwacaraka mengidentikan Ratu Tulodong dengan tokoh Calonarang dalam serat Calonarang
yaitu penyihir wanita yang berperang melawan Airlangga dan Empu Baradah. Airlangga dapat mengalahkan penyihir wanita itu dengan bantuan gurunya Empu Baradah. Sejak saat itu, kerajaan Airlangga disebut Kahuripan yang artinya kehidupan, sebab Airlangga berhasil mengatasi serangan ratu penyihir yang menimbulkan kematian berupa wabah, tenung, dan teror pasukan siluman raksasa. Jika benar sosok yang digambarkan sebagai calon narang dalam serat calon narang adalah Ratu Tulodong, sangat mungkin yang disebut Empu Baradah tidak lain adalah Empu Narutama, seorang pendeta Buddha yang setia mendampingi Airlangga hingga akhir. Dengan diampuninya Ratu Tulodong oleh Airlangga, Ratu Tulodong kemudian menjadi sekutu Airlangga. Pasukan Ratu Tulodong kemudian dimanfaatkan oleh Airlangga untuk mengalahkan kerajaan Wengker di lereng Gunung Lawu, juga mengalahkan Raja Worawari yang pernah menyerang dan menghancurkan kerajaan Medang. Airlangga juga menumpas semua sekutu Sriwijaya yang ada di Jawa. Atas jasa Ratu Tulodong dan pasukannya dalam penaklukan sisa-sisa kekuasaan Sailendra di Jawa, Airlangga membendung Sungai Brantas di daerah Tulungagung yang menjadi wilayah kekuasaan Ratu Tulodong. Pembendungan Sungai Brantas ini merupakan solusi Airlangga dalam mengatasi banjir tahunan yang sering melanda Kahuripan hingga Ujung Galuh, sekaligus menjadi irigasi yang dapat meningkatkan hasil pertanian di wilayah kekuasaan Ratu Tulodong. Sungai Brantas juga menjadi pusat perekonomian dan perdagangan dengan dibangunnya dermaga dan pelabuhan di muaranya, yakni di Ujung Galuh atau Surabaya saat ini. Pelabuhan Ujung Galuh ketika itu menjadi pelabuhan internasional yang disinggahi kapal-kapal dari berbagai mancanegara. Kejayaan Airlangga rupanya memang tidak luput dari air. Ketika semasa pengembaraannya sebagai pertapa, Airlangga pun dalam bersamadi selalu di dekat sumber air. Contohnya seperti yang sudah admin sebutkan tadi, yakni di Sendang Made dan di Candi Belahan. Begitu pula dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Airlangga mengelola aliran air Sungai Brantas. Nama Airlangga sendiri mengandung arti air yang melompat. Sebagian orang menafsirkan dengan arti orang yang melompat dari dalam air. Sebagian lagi menafsirkan dengan pengertian orang yang melompati air yang merujuk pada perpindahan dari tempat kelahirannya di Bali ke Jawa dengan menyeberangi lautan. Bukan hanya berhasil mengembangkan sektor pertanian dan niaga, Airlangga juga menaruh minat yang tinggi pada kehidupan rohani dan sastra. Airlangga membangun Sriwijaya Ashram sebagai pusat pendidikan agama Buddha yang didedikasikan bagi pengikut setianya Empu Narutama. Airlangga juga membangun pertapaan Gunung Pucangan sebagai pusat pendidikan agama Hindu, aliran Siwa, untuk putrinya yang memilih menjadi pertapa. Sementara dirinya sendiri adalah penganut Hindu aliran Wisnu. Sikap toleransinya yang sangat tinggi itu membuat Airlangga dicintai oleh segenap rakyatnya dari semua penganut kepercayaan. Airlangga juga memerintahkan Empu Kanwa untuk menggubah kakawin Arjuna Wiwaha yang disadur dari epik Mahabharata. Kakawin Arjuna Wiwaha menggambarkan perjuangan Airlangga ketika melawan Raja Worawari. Airlangga memindahkan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura atau Daha di sekitar Kediri saat ini. Ketika berpindah ke Daha, putrinya yang bernama Sang Ramawijaya Tunggadewi mengundurkan diri sebagai putri mahkota dan memilih hidup sebagai pertapa di Gunung Pucangan, di pertapaan yang dibangun oleh ayahnya. Ketika menjadi pertapa, Sang Ramawijaya Tunggadewi kemudian lebih dikenal sebagai Dewi Kili Suci. Airlangga kemudian ingin mengikuti jejak putrinya menjadi pertapa. Namun Airlangga tahu bahwa dua putranya dari kedua istrinya saling bersaing untuk dapat menjadi raja menggantikan ayahnya. Kedua putranya itu adalah Tri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Airlangga berpikir bahwa ia masih mempunyai hak atas tahta di Bali. Oleh karena itu, menurut kisah yang terdapat dalam Serat Calon Narang, Airlangga kemudian meminta bantuan gurunya Empu Barada untuk melobi adiknya yang menjadi raja di Bali, yaitu Marakata, agar menyerahkan tahta kepada salah satu putra Airlangga. Empu Barada menyeberangi lautan menuju ke Bali hanya dengan selembar daun. Ini keren ya.
surfing tidak dengan papan selancar, tapi hanya dengan selembar daun. Namun setibanya di Bali, ketika Empu Baradah menyampaikan pesan Airlangga kepada Marakata, Marakata menolak untuk menyerahkan tahta kepada putra Airlangga. Marakata hendak menyerahkan tahtanya kepada putranya sendiri. Tetapi sejarah kemudian membuktikan Marakata tidak jadi menyerahkan tahta kepada putranya, melainkan kepada adiknya, yaitu anak bungsu yang adalah adik bungsu Airlangga. Pemirsa, narasi ini sudah terlalu panjang. Singkat cerita, Airlangga akhirnya menjadi pertapa dan membagi dua kerajaannya untuk kedua putranya. Kedua kerajaan itu kemudian dikenal dengan Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kisah pembagian kedua kerajaan ini akan kita bahas lebih detail pada video-video berikutnya. Sekaligus kita akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Kediri beserta riwayat singkat raja-rajanya. Narasi yang admin sampaikan ini disusun dan diolah dari berbagai sumber. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan di dalamnya, sebab tidak ada gading yang tidak akan retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Mohon dimengerti. Meskipun admin menyajikan sejarah kerajaan-kerajaan dan riwayat raja-raja dari daerah tertentu, admin tidak bermaksud mendiskreditkan atau melecehkan daerah atau suku tersebut. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang berguna untuk masa kini dan masa mendatang, hanya jika kita mau menjadikannya sebagai pelajaran dan mengambil hikmah darinya. Admin juga menyadari bahwa tidak semua orang akan setuju dengan narasi yang admin sajikan ini. Admin juga tidak menganggap narasi yang admin sajikan ini sebagai kebenaran tunggal. Jika Anda mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda, silakan Anda berjalan dengan kebenaran yang Anda yakini. Semoga video ini ada manfaatnya. Wassalam, salam dari Wong Durajati, Rahayu. Semoga Tuhan memberkati.